Coach Yohanes, kalau mau ekspansi bisnis yang lebih besar, apa yang harus diperhatiin? Coach Yohanes, kalau mau ekspansi bisnis yang lebih besar, apa yang harus diperhatiin? Kalau mau ekspansi bisnis ya, berarti gini, kita harus mikirnya gini, kayak Lina dan saya dan kita semua gitu ya, kita lagi belajar bahwa berarti satu kapal kita dulu, ya, satu kapal kita dulu tuh. Jadi artinya adalah kapal kita ini, kita kan kapten kapalnya, Lin. Saya selalu pakai perumpamaan, kalau kita pemilik bisnis sih, kita kayak kapten kapal gitu. Cuman hati-hati kalau kapten kapal ini baru satu kapal aja, kita harus turun. Karena kan kapal itu biasanya tempat kapten di atas ya, Lin ya. Tempat kapten kan di atas. Biasanya kita itu turun sampai ke ruang mesin, ngaturin gitu loh. Karena montirnya, teknisinya atau mekaniknya kita belum tahu rekrut yang bagus. Jadi dia bilang, Pak, Bu, ada masalah nih. Terus kita Superman sama Superwoman kan. Kamu begini, kan udah dikasih tahu. Iya Pak, tapi nggak bisa. Udah sini. Nih gini loh dibenerin sama kita. Karena kitanya Superman atau Superwoman gitu kan, Lin. Iya. Coba kalau di kitchennya Lina, Bu ini kok begini Bu, kemungkinan Lina langsung sini, ini gini loh caranya gimana sih, bener nggak? Iya, betul. Hati-hati, itu kita kejebak, kita turun jadi ke ruang mesin, kita turun ke ruang, kalau ini kapal pesiar, kita turun ke ruang tempat cuci spray, kita bilang, kenapa kok cuci spraynya nggak bersih? Harus gini, kamu lupa taruh ini gitu kan. Wah, jadinya kita sibuk. Kita bentar lagi tempat makan siang, kita mesti ke tempat makan siang, kita mesti bikin masakannya gitu kan. Karena waiternya kurang bagus atau chefnya kurang bagus gitu kan. Akhirnya kita sibuk banget di kapal bisnis kita sendiri. Kita nggak di tempat kapal. Bahaya itu. Apa yang terjadi adalah satu kapal aja kita sibuk banget luar biasa. Iya. Terus kita bilang begini, wah bagus nih, udah profitable nih. Udah banyak customer, gue mesti copy nih, bikin cabang kedua, bikin cabang ketiga, karena kan ini zamannya makin banyak dong ekspansi. Yang terjadi apa? Kapal kedua kita bikin, kita punya duit nggak untuk bikin kapal kedua? Punya, karena kita kerja keras di kapal pertama kan. Kita punya uangnya, tapi kita nggak punya waktu. Jadi apa yang terjadi? Kita bikin cabang kedua dengan seadanya. Akhirnya apa? Kita malah pontang-panting cabang kedua, cabang ke satu, cabang kedua. Kita di cabang pertama rame, cabang kedua sepi. Kita ke cabang kedua, makanan cabang pertama turun kualitasnya. Wah, bolak-balik gitu. Terus kita pikir, emang begini nih, jadi entrepreneur emang sibuk banget, luar biasa ya. Duitnya banyak, tapi memang sibuk sih. Gak apa-apa lah, namanya entrepreneur begitu ya. Bikin cabang ketiga, makin gak punya kehidupan lagi, gitu gak sih, Lin? Iya, soalnya iya. Soalnya kapal pertama aja belum bener. Iya. Nah, Jadi harus tips dari diperkuat dulu ya, Kak? Diperkuat dulu. Iya. Tapi apa yang diperkuat? Ada dua yang diperkuat, Lin. Di kapal yang pertama sebelum kita punya cabang, sebelum kita ekspansi bisnis kita. Ada dua. Yang pertama adalah kita harus bikin bisnis sistem yang benar-benar praktis. Iya. Yang benar-benar praktis. Jadi mulai kita harus download semua yang ada di sini. Kalau Lina kan pertama kali bangun, mungkin bangun bisnis pasti ada di sini semua kan. Habis ini lu sediain ini, lu beli di pasar begini, lu giniin, habis itu lu gini, masaknya begini, lu nawarinnya begini, habis itu lu hitung-hitungannya begini, lu begini. Itu semua ada di sini kan, Lin? Iya. Belum di download jadi sistem. Jadi apa yang terjadi? Si Budi masuk, si Susi masuk, kita kasih tahu sistem kita yang ada di sini pakai mulut. Kita ajarin, Susi jadi gini ya Sus, lu belinya di pasar sana nih caranya begini, lu ini begini. Susi ngerti nggak? Iya Bu, pertama dia salah, lama-lama dia ikut kita 5 tahun. Susi makin pinter. Kita udah, wah bagus deh, ya kita udah punya Susi bagus nih, udah ketolong nih. Baru tarik napas, karena selama ini kan capek kan, ngajarin orang kan. Iya. Susi bilang, Bu, mohon maaf ya saya resign nih Bu, ayah saya mau menikah. Bukan menikah sama ayahnya, dia mau menikah gitu, pulang ke kampung misalnya gitu kan ya, gitu kan, atau dia bilang, Bu, saya ada pekerjaan lain nih Bu, pindah, bukan kompetitor Bu, tapi saya pengen kerja di kantoran Bu, pindah dia. Datang lagi si siapa? Si Joko. Kita ajarin lagi Joko dari nol. Kenapa? Karena semuanya ada di sini kan. Oh iya. Iya, betul. Langkah pertama untuk bisa ekspansi bisnis adalah satu kapal kita harus bikin bisnis sistemnya yang beneran praktis. Nah, gimana bikin praktis? Download semua yang ada di sini dan yang ada di sini, turunin jadi sistem yang beneran jalan. Contoh, misalnya Lin, checklist bagaimana nyiapin produk A. Jadi begitu pagi dia datang, udah ada checklistnya, Lin.
Mm-mm. Dia tinggal lihat, pertama harus begini, aku udah belum, oh udah gini, kedua adalah begini, aku harus siangin, ketiga adalah, oh harus ditepok-tepok, oh aku tepok-tepok lah ya, keempat harus begini, udah ada itunya. Mm-mm. Kata Oh, kutip, tanpa mikir lagi, dia bisa ngikutin apa yang kita mau. Dan lebih bagus lagi adalah, kita harus bikinin video, jadi dia bisa belajar tanpa harus ada kita ngajarin dia. mm. Susi boleh masuk, Susi, lu nonton videonya ya, ada 3 jam tuh tentang bagaimana di posisi lu supaya bisa bagus. Susi nonton. Mm-mm. Pertanyaannya bagaimana meyakinkan Susi nonton dan mengerti? Bikin multiple choice, questionnaire, test. Habis 3 jam dia nonton, ada pertanyaan, 20 atau 30 pertanyaan, kasih nilai. Dan bilang sama Susi, Sus, lu nonton ya, habis itu dinilai. Dan nilai lu itu pertama kali yang gue kasih tahu ke semua bisnis kita, semua tim kita, dan itu first perception tentang lu, Sus. Jadi lu bener-bener nonton ya. Dia bilang, wah nilai pertama, gue nih malu nih kalau jelek. Dia nonton beneran gitu kan, Lin. Mm-mm. Iya, 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 betul juga ya. Time atau Susinya naik promote, kita bisa pakai video itu untuk Joko yang baru masuk. Joko, lu mau belajar? Belajar nih, video gue yang dulu. Ini mungkin 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gue syuting. Lu nonton ya? Joko bisa belajar. Nantinya nih video-videonya makin banyak dan bener-bener makin apa ya, makin sistematis. Video belajarnya ada, how-nya, sistemnya ada, salah satunya checklist misalnya gitu kan ya. Salah satunya aja nih, banyak sebenarnya SOP gitu. Tapi SOP itu kan banyak orang bikin, oh SOP harus bikin gitu ya. Belum tentu. Anda boleh copy punya restoran terkenal. Ya, kemarin-kemarin ada orang yang datang ke Gracio, Coach, saya nggak perlu, saya seneng banget nih SOP-nya restoran. Dia sebut restoran merek terkenal. Udah Iya, iya. saya dapat kan. Oke, coachnya bilang, coachnya cuma senyum-senyum. Terus kenapa Pak emang kalau dapat? Ini kan SOP-nya, coach. Kalau saya ikutin ini, udah bisnis saya kelas dunia. Siapa bilang? Coba Bapak bisa jalanin nggak? Jadi ternyata SOP pun harus kita bikin benar-benar dari sini kita turunin, benar-benar jalan. Kalau udah ada SOP yang praktis ya, kayak checklist misalnya gitu kan ya, lalu ada script misalnya, script itu bagaimana cara ngomong ke customer kalau datang, angkat telepon harus gimana, kita harus ada script. Script terus harus di role play, ya dong. Mm-mm. Kalau Mm-mm. kita Susi resign atau Susi kita naikin pangkat atau Susi pindah cabang, ada Joko baru masuk, kita lagi mesti ajarin lah, Lin. Iya, iya. Ada videonya dan ada skripnya, ada apanya namanya satu lagi checklist misalnya, dia bisa belajar sendiri. Dan itu belajarnya langsung loh dari Lina. Bukan belajar dari Susi, udah communication kedua, communication ketiga bisa bias kan. Mm-mm. 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 Jadi yang Wow. pertama harus dilakukan sebelum ekspansi bisnis adalah Lin, bikin bisnis system. Nah di Gracio ada 8 langkah yang tinggal diikutin. Jadi itu bisnis sistemnya. Praktis, bukannya teori. Baru satu ya. Mm-mm. Nah sekarang yang kedua, Lin. Yang kedua, punya sistem bagus aja, yang jalanin emang siapa? Siapa, Lin, yang jalanin? Manusia. Ya, manusia, iya. Ya. Jadi kalau sistemnya bagus, manusianya nggak bagus. Ya, Lina pernah dengar namanya FIFO, first in, first out, gitu kan ya. Ya, itu inventory. Ada yang namanya LIFO, last in, first out, gitu kan, untuk inventory, ya. Yang terakhir masuk, terakhir keluar. Atau yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. FIFO, LIFO. Kalau ini namanya adalah GIGO. GIGO, apa itu? Garbage in, garbage out. Aha. Sistemnya bagus, tapi yang masukin datanya itu sampah. Mau diproses kayak gimana pun hasilnya sampah. Oh, iya, 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 iya. Rekrut karyawan satu nih, rekrut karyawan, gantiin si Susi. Udah ada videonya, udah ada checklistnya, sistemnya bagus dong, Lin. Iya, udah bagus, betul. Tapi ternyata yang Lina rekrut, atau bukan Lina lah, orang lain rekrut, dia belum tahu namanya Gracio Power Recruitment. Dia belum tahu bahwa harus ngecek karakter dibandingkan skill. Skill perlu, tapi karakter lebih gokil lagi. Karena kenapa? Atau keterampilan bisa diajarin. Tapi kalau karakter, naik ke atas sedikit perilaku ya, behavior. Tapi saya lebih suka nyebutnya karakter gitu ya. Kalau karakter, susah banget diubah loh, Lin. Iya, betul, betul. Misalnya nih, dia udah pernah kerja di toko bakmi lain, dia pernah jadi waiter, dia pernah jadi chef, dia pernah jadi asisten chef lah, dia pernah gini. Lina lihat dong, secara skill bagus nggak dia? Bagus, Lin. Bagus. Tapi kita belum lihat karakter dia. Ternyata karakternya dia nggak punya drive, Lin. Mm-mm. Dia itu di hidupnya adalah kalau ditanya, lu ngapain 5 tahun dari sekarang?
Saya, Pak. Iya, kamu. Saya emang nge-flow aja, Jack, kata dia. Maksudnya nge-flow aja, Jack? Ngalir aja, Pak, ikutin kehidupan. Oh, gitu. Dia nggak punya drive, Lin. Jadi dia nge-flow aja, Jack. Nah, kasih tahu tuh kalau nge-flow aja, Jack, ditanya. Itu nge-flow aja, Jack, bukan ngalir. Jadi apa, Coach Ana? Ngapung. Nah, yang dikali, yang ngapung tuh apaan, coba? Ya kan? Nah, ikan itu berenang. Lina bayangin kalau ada orang masuk, dia waiter, dia asisten chef, dia pernah jadi begini, dia pernah jadi runner, dia pernah jadi ini. Bagus banget nih. Lina mau angkat dia jadi supervisor. Ya kan? Rekrut dari luar. Secara skill bagus nggak? Bagus. Tapi secara karakter, ternyata dia nggak punya drive. Apa yang terjadi? Sistemnya bagus. Kamu nonton video ya, oh Lina udah punya video. Kamu lihat checklist lah, oh iya dia udah punya checklist lihat. Tapi dia nggak punya drive. Kalau kita lagi nggak datang, basically ya udah dia nggak ada apa-apa sih, nggak ada yang harus dikerjain. It's okay, Jack, nge-flow aja nggak sih? Hidup ini nge-flow aja, nggak usah terlalu ngoyo, gila gimana sih gitu kan? Lina datang, iya Bu, apalagi Bu yang harus ini Bu, gitu kan ya? Lina harus kasih tahu, kamu harus gini, kamu udah gini belum Bu, kamu ini udah belum, loh kenapa kamu belum? Kan filosofi hidup saya nge-flow aja, Jack. Maksudnya saya akan ngapung kalau Ibu Lina dorong, saya ngapung. Tapi kalau Ibu Lina nggak dorong, saya nyangkut. Lina kena penyakit nggak tiba-tiba? Namanya heart eating. Iya. Penyakit heart eating tahu nggak? Heart eating. Heart apa heart? Hati. Eating apa? Makan. Makan hati. Iya, makan hati banget itu. Betul. Hati sama karyawan. By the way, kalau pemilik bisnis makan hati sama karyawannya, jangan salah loh. Jangan-jangan karyawan yang Anda makan hati, karyawannya juga makan hati sama Anda. Karena dia bilang, aku bingung nggak bisa ngikutin ibu nih, ibu maunya apa sih? Kenapa? Karena benihnya udah salah gitu loh. Kita nggak tahu cara baca orang, kita nggak tahu cara rekrut karyawan bagus yang next level, kita nggak tahu cara attract orang masuk ke bisnis kita, akhirnya kita dapat benih-benih yang kurang bagus. Benih-benih yang kurang bagus, ya kan? Akhirnya kita taruh di tanah kita yang gembur, kita pupukin, kita siramin tiap hari. Lah benihnya aja udah nggak bagus, buang waktu, time, buang energi, ya energi kesehatan, energi aktivitas, buang money. Berarti penting banget nggak yang kedua ini? Yaitu apa? Harus tahu rekrut karyawan bagus dan harus tahu cara bangunnya jadi super team. Gitu loh, Rin. Nah, jadi ternyata ada caranya bangun super team. Kalau di Gratio namanya Gratio Power Recruitment. Jadi bikin iklannya aja beda. Bikin iklannya aja beda, Lin. Bukan iklan biasa. Bikin iklannya beda. Yang ngelamar langsung bisa puluhan, ratusan CV. Ya kan? Terus kita jangan interview one-on-one di awal. Buang waktu. Interviewnya grup interview. Grup interview. Bisa 20 orang datang, 40 orang datang. Kalau di pandemi ya pakai online. Bisa juga Gratio Power Recruitment online. Yang datang banyak. Dan yang dicek, yang diobserve dan dinilai bukan skillnya saja, tapi karakternya, Lin. Wah, itu seru banget. Seru banget. 3 jam interview bisa puluhan orang loh. Bahkan klien kita bisa 150 orang, bayangin. Cuma 3 jam. Ya kan? Bayangin kalau online interview. Setengah metong nggak? Setengah metong, ya kan? Iya, banget. Nah, itu, Lin. Jadi kita harus kuasai 2. Kalau kita mau ekspansi, berarti ada 2 yang harus kita bikin di bisnis kita. Di kapal yang pertama kita, yaitu apa? Pertama, harus bikin bisnis sistem yang praktis. Benar-benar praktis, jangan yang teori lah, yang praktis. Ada di Gratio 8 langkahnya bikin bisnis sistem yang praktis. Yang kedua adalah, bagaimana kita bisa rekrut orang-orang yang next level, yang bagus, yang mau berkarya bersama-sama di kapal kita. Walaupun kapal kita masih kecil, tapi orang bagus mau masuk, kalau kita tahu cara praktisnya. Habis itu kita harus bangun dia jadi super team. Kita stop jadi Superman, kita stop jadi Superwoman, kita bangun super team, maka bisnis kita semakin profitable dan satu lagi yang mahal, semakin autopilot. Bisnis bisa jalan sendiri tanpa harus ada kita di dalam. Asik nggak kalau kayak gitu, Lin? Banget, keren banget. Iya. Jalan sendiri, pemilik bisnis, jalan-jalan. Ya setelah pandemi bisa jalan-jalan, sebelum pandemi juga bisa jalan-jalan, gitu kan ya? Iya. So itu jawabannya. Jadi harus bangun 2 itu, gitu. Kebanyakan orang terjebak, dia bikin cabang-cabang atau ekspansi banyak banget, padahal satu kapal aja belum bener. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya punya duit banyak, tapi nggak punya waktu loh. Buat keluarganya nggak punya waktu, buat diri sendiri nggak punya waktu, gitu kan? Iya. So, itu sih, mudah-mudahan menjawab Lina, ya. Seru nggak ngobrolnya? Aduh, seru banget. Seru banget ya? Aku kayaknya harus ke ini nih, ke Coach Yohanes nih, di Gratio. Iya. Iya, bisa.
sistemnya. Saya udah nggak coaching langsung lagi karena saya belajar, Lin, bahwa saya nggak boleh jadi Johnny the Kway Teow Man kan. Kalau nggak kan semuanya saya yang masak atau saya harus ada di toko itu atau di cabang itu. Tapi saya puji Tuhan ya, bikin sistem, lalu kemudian banyak orang-orang bagus yang punya hati ya, mau bantu para pemilik bisnis, para UMKM, mereka ngelewatin certification and training, yang lulus, barulah mereka disebut Certified Business Coach di Gratio. Dan mereka gokil-gokil, Lin. Gokil-gokil. Dan kita pas sebar udah di 8 kota, itu membantu banyak pemilik bisnis seperti para UMKM, yang menengah juga, klien kita ada yang sampai triliun, ownernya pun di coaching oleh Certified Business Coach di Gratio gitu loh. Ya, iya. Jadi nanti ya di training semua dari staffnya semuanya gitu ya. Ya, iya. Karena kalau nggak kan semuanya kita CEO kan, Lin. Tapi bukan Chief Executive Officer. Kita apa? Chief Everything Officer. Bayangin. Semuanya kita gitu. Ya kan? Iya. So, thank you, Lina.